Shalom Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita bersatu dalam roh, dalam hati kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan dalam mesbah doa saat malam hari ini. Mari kita hampiri Dia, kita sembah Dia dengan hati yang tulus, hati yang kudus untuk menyembah Dia. Raja di atas segala raja, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau luar biasa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. Terimalah pujian, hormat, persembahan kami saat malam hari ini Tuhan. Bilah nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dalam segala hal Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Tak perlu ku khawatir, Yesus jaminanku. Di dalam kesesakan Kau perlindunganku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Dalam segala hal Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Tak perlu ku khawatir, Yesus jaminanku. Di dalam kesesakan setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu.
setia dengan janjimu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Dalam segala hal Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Tak perlu ku khawatir, Yesus jaminanku. Di dalam kesesakan Kau perlindunganku. Mari sama-sama katakan, Kau Bapa yang Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest Himself. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest Himself. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim.
manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Yes Lord. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali katakan, aku masih punya Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sukacita kami penuh Tuhan. Setiap kali kami datang kepadamu Tuhan, kami menemukan kekuatan yang baru. Sukacita kami melimpah karena Engkau ada dalam hidup kami, dan Engkau selalu mengambil bagian yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami gak mau porsi kami besar, kami mau porsi Tuhan lebih besar dalam hidup kami. Karena kami aman waktu kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Kami punya keyakinan, kami punya kepastian. Kami tahu masa depan kami waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu pimpin kami Tuhan. Kami rindu dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Setiap pagi waktu kami keluar rumah, kami gak pernah mau berjalan tanpa tuntunan dan arahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan, hari ini kami rindu mendengar isi hati-Mu. Biarlah Tuhan Kau membajak hati setiap kami. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Supaya pada waktu benih kebenaran firman itu mendarat di hati kami, benih itu bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat.
Ini waktunya Tuhan bicara dan kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Wow. Shalom saudara. Wah, hari ini kita mau sama-sama belajar saudara ya mengenai sukacita. Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti mengalami transformasi dalam kehidupannya saudara. Pasti. Dan setiap perjumpaan biasanya diawali dengan setiap problem atau masalah dalam hidup seseorang. Misalnya wanita yang bungkuk selama 18 tahun. Misalnya seorang pria yang dirasuk oleh legion dan menyakiti dirinya. Misalnya seorang janda yang harus menghadiri pemakaman anaknya. Jadi dia tinggal seorang diri dan masih banyak contoh di Alkitab maupun kehidupan kita sehari-hari saudara. Dan gak berhenti sampai di situ, gak berhenti sampai di sedihnya kita orang percaya. Tetapi saya percaya lalu Yesus masuk ke dalam hidup mereka dengan sejumlah plot twist yang hebat. Sehingga tempat yang kita pikir akan menyiksa kita ternyata menjadi tempat kita memuji Tuhan. Pada waktu Tuhan hadir dan datang dalam hidup kita, hari yang kita pikir akan berakhir dengan kematian, ternyata berakhir dengan kesaksian. Apa yang kita pikir titik, apa yang kita pikir tanda seru, ternyata sebuah koma yang artinya to be continued. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. So setiap keputusan yang tidak bijaksana yang kita buat, baik di tahun-tahun sebelumnya maupun di tahun 2023 ini, saya mau katakan Tuhan akan datang dan Tuhan akan melakukan plot twist dalam hidup saudara orang percaya. Amin. Nah, karena semua encounter, semua perjumpaan selalu terkait dengan problems. So, saya mau mengingatkan saudara bahwa masalah ataupun pergumulan adalah sebuah undangan bagi mujizat dan perjumpaan dengan Tuhan. Semua manusia memiliki problem, jadi untuk saudara yang menyesal, aduh coba dulu gak beli ini, coba dulu saya invest di sini, coba saya ke sana, coba saya gak ke sini. Saya mau ingatkan saudara bahwa semua ini adalah bumbu untuk kita mengalami mujizat. Maka dari itu saudara, apa yang kita lakukan tadi, kita menyembah Tuhan, worshiping the Lord adalah sesuatu yang penting. Karena perhatikan baik, bukannya orang-orang tuh gak bisa menyembah Tuhan. Mereka hanya tidak tahu siapa yang harus mereka sembah. Banyak orang di luar sana yang mengagumi idol mereka, artis, businessman or something. Ada yang mendewakan sepatunya. Orang banyak yang aneh di luar sana. Banyak yang begitu mencari dan menaruh perhatian mereka di sosial media kepada akun bank mereka. Kalau nambah dia makin senang, kalau berkurang dia makin sedih. Jadi menurut saya mereka bukan tidak tahu cara menyembah. Mereka hanya don't know who to worship. Mereka bisa menyembah, tapi mereka hanya tidak tahu siapa yang harus mereka sembah. Nah, di sini kita bersama dengan keluarga seiman yang kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang layak kita sembah. Amin. Dan saya mau katakan penyembahan saudara memiliki implikasi neurologi saudara. Dengan kita masuk ke dalam penyembahan dapat mempengaruhi dan membenarkan penalaran saudara dan perspektif saudara. Penyembahan kita bisa mengubah fokus kita dari problem solver, dari problem kepada problem solver. Dari yang tadinya menggerutu, gak tahu harus ngapain, bersungut-sungut. Dengan kita menyembah, fokus kita berubah dari problem kepada problem solver. Memang tidak otomatis kita nyembah masalah kita selesai. Tapi mengingatkan kita siapa yang bisa menolong kita, saudara. Kalau kita praise God, memuji Tuhan adalah kita mengucap syukur atau berterima kasih atas apa yang sudah, sedang, dan akan Dia lakukan dalam hidup kita. Itu memuji Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya memuji Tuhan karena Dia baik dulu, sekarang, bahkan besok pun Dia baik. Karena kita percaya, that's why kita praise Him, kita memuji Dia. But worship, penyembahan, is thanking God for who He is.
adalah kita bersyukur atau berterima kasih kepada, ya karena Dia adalah Tuhan. Dia yang sudah menjaga kita, Dia yang sudah menuntun kita menjadi penyedia dalam hidup kita, pembuka jalan, penolong, penebus, and so on. Saudara bisa sebut. Kita datang ke gereja bukan minta saja, saudara, tapi mengucap syukur pada Tuhan dan atas apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. So worship change our focus from mess to Messiah. Dari kekacauan hidup kepada sumber jawaban, dari mess to Messiah. Penyembahan mengubah juga fokus kita dari sesuatu yang kita pikir selama ini stuck. Dengan adanya Tuhan membuka hikmat dalam hidup kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan ini yang setan gak suka, saudara. Setan itu gak suka penyembah yang keras kepala. Maksudnya gimana, Pak? Penyembah yang keras kepala. Maksudnya adalah penyembah yang meskipun aku gak suka, meskipun aku gak suka, tapi aku tetap menyembah. Meskipun aku ditinggalkan, tapi aku tetap menyembah. Meskipun aku gak dihargai, aku sakit, aku gak nyaman, aku dipecat, aku keguguran. Saudara bisa sebut semua yang gak enak, tapi aku memilih untuk menyembah. Iblis gak suka dengan orang-orang yang seperti itu, tapi kita harus menjadi orang yang seperti itu. Penyembah yang walaupun semua yang gak enak boleh terjadi, tapi kita memilih untuk menyembah Dia. Karena penyembahan kita bukan tentang keadaan. Penyembahan kita itu tentang Tuhan. Masalah, the problems, sets the stage for the encounter. Jadi masalah itu sebenarnya akan menjadi panggung kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kekecewaan itu tidak didesain oleh Tuhan untuk membuat saudara dan saya putus asa. Kekecewaan itu didesain untuk menentukan arah. Jadi kalau saudara berjalan, ada satu pintu yang tertutup. Bukan berarti Tuhan ingin mematikan iman saudara, tapi justru mengarahkan saudara kepada kebaikan lain yang Tuhan sediakan. Kalau ada satu pintu tertutup, artinya apa? Kalau saudara paksa masuk, saudara akan ketemu dengan orang, situasi, keadaan yang sebenarnya Tuhan gak mau ada dalam hidup saudara. Pintu yang tertutup adalah sebuah tanda, itu bukan yang harus saudara lalui. Kadang maunya kita maunya jalan lurus dan kita bawa jalan kita ke hadapan Tuhan. Minta Tuhan berkati jalan yang kita pilih. Kalau jalan dari Tuhan, Dia akan membuat saudara dan saya bertemu dengan orang-orang yang akan membantu pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. So kalau ada satu pintu tertutup, kita gak boleh berdoa, Pak. Boleh. Kalau masih tertutup, berarti memang ada jalan lain yang Tuhan bukakan. Yang setuju katakan amin. So kalau saudara ditolak, saudara gak dihargai di sana, memang orang-orang itu tidak didesain untuk. Karena kadang kita ini menyisipkan hal-hal yang gak perlu dalam hidup kita. Tuhan itu akan melatih kita, saudara. Jadi kalau Tuhan gak suruh kita kerjain, kita kadang menambah beban dalam hidup kita sendiri. Contohnya dengan dosa. Dengan adanya dosa jadi tambah pergumulan. Tanpa berdosa pun pergumulan akan datang karena dengan tujuan mengangkat kita. Semakin membuat kita serupa dengan Tuhan. Tapi dengan adanya dosa, pergumulan yang tidak perlu, tanda kutip. Yang Tuhan sebenarnya nggak perlu ini, kamu nggak perlu hadapi ini. Tapi kita jadi perlu hadapi karena kita salah dalam mengambil keputusan. Nah, di tempat di mana Tuhan akan membawa saudara dan saya, tempat di mana pintu yang terbuka, di sana saudara akan bertemu dengan yang namanya sukacita. Karena meskipun sama, ada kekecewaan, ada penolakan, saudara mungkin tidak diterima, tapi bedanya di tempat di mana Tuhan mau saudara berada, di sana terdapat joy atau sukacita. Saya hari ini tidak berbicara mengenai happiness atau kebahagiaan. Karena beda jauh sekali. Saya suka kenapa Alkitab menggunakan kata sukacita. Karena begini saudara, akar kata dari bahagia atau happiness, akar katanya adalah happens. Artinya perasaan saudara, emosi kita tergantung dari apa yang terjadi.
apa yang happens pada saat itu. Dan itu yang membuat atau menyebabkan seseorang itu moody, saudara. Karena setiap hari emosi kita ya pasti ada yang menjengkelkan. Kalau ada yang menjengkelkan berarti kita sedih. Kalau kita mengejar yang namanya bahagia, kenapa saya bilang kalau kita mengejar bahagia itu sama dengan mengejar kesengsaraan. Maksudnya gimana, Pak? Mengejar kebahagiaan sama dengan mengejar kesengsaraan. Karena bahagia itu tergantung dari apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau kondisinya itu baik, kita bahagia. Kalau kondisinya tidak baik, kita tidak bahagia. Itu adalah tergantung dari kondisi dan situasi. Nah, yang bisa menghadapi kekecewaan, penolakan bukan happiness, melainkan joy atau sukacita. Karena waktu kita kejar happiness artinya kita kejar sesuatu yang tidak pasti. Makanya gak heran banyak orang hidup menderita. Sedangkan Tuhan ingin memberikan saudara dan saya sukacita. Saudara yang mendengar coba tulis sukacita. Joy atau sukacita adalah salah satu aset penting yang harus saudara dan saya miliki. Karena sukacita itu bicara mengenai sikap hati. Beda jauh. Happiness tergantung dari sesuatu yang di luar kita. Kalau kondisinya baik kita senang. Kondisi buruk kita sedih. Nah, kalau sukacita atau joy itu adalah sikap hati. Jadi kita yang kontrol. Suasana boleh tidak mengasikkan, tapi situasi hati kita memilih, aku mau sukacita. So, kalau orang lain dapat kebahagiaan, biarlah kita mendapat sukacita dari kerajaan sorga. Amin. Sukacita sorga tidak akan berakhir. Tapi sukacita hanya didapat bagi mereka yang bisa menghormati Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Orang yang berbayar harga, berjalan bersama dengan Tuhan yang akan mendapatkan sukacita. Kenapa? Karena damai, pengendalian diri, sukacita, semua itu ada di dalam Tuhan, ya. Kalau saudara mau fasilitas raja, karena ini semua fasilitas raja, ini adalah buah roh. Kalau artinya buah roh, artinya kita harus memiliki roh. Dan roh itu berbuah, barulah hasilnya ya saudara tahu, ada damai, sejahtera, ada pengendalian diri, sukacita. Jadi kalau saudara mau sukacita dan mau buah roh yang lainnya, artinya saudara pengen fasilitas raja. Dan kalau saudara pengen dapat fasilitas raja, kita nggak bisa dapat fasilitas raja kalau kita tidak mengikuti gaya hidupnya kerajaan. Sukacita adalah miliknya Tuhan. Yang saudara bisa terima kalau saudara punya roh. Dan roh itu berbuah dalam hidup saudara dan saya. So jangan kita hidup sembarangan tapi mau produknya sorga. Atau memanggil Yesus Tuhan tapi tidak mentaati perintahnya. Nehemia 8 ayat 10 dikatakan, do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. So joy is when your heart filled with gladness due to knowing and believing the simple truth, God got me. Jadi saudara itu bisa taruh sukacita dalam hidupmu karena kamu ngerti, kamu tahu dan kamu percaya bahwa ada Tuhan dalam hidupku. Makanya meskipun situasinya kacau, aku bisa memilih untuk sukacita. Karena apa? Karena ada Tuhan. Saudara sampai sini? Sukacita artinya hati kita dipenuhi dengan pengertian bahwa ada Tuhan dalam hidup saya. So, saudara boleh pikirkan apa yang pernah terjadi dalam hidupmu. Saya pernah ditinggalkan, Pak, tapi ada Tuhan. Makanya saya pilih sukacita. Saya takut. Saya ditinggalkan. Saya di lay off. Chaos rumah tangga. Aku ditinggalkan. Aku dipecat. Ada report negatif dari dokter. Ada apa lagi? Ketakutan. Ada apa lagi? Semua yang gak enak saudara bisa sebut. Tapi jangan berhenti di situ. Katakan, tapi ada Tuhan. Sehingga hati saudara yang harusnya kacau balau, yang harusnya ada badai di hati saudara, kembali menjadi tenang. Karena apa? Saudara tahu, ada Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Nah, jadi
joy atau sukacita tuh begini saudara. Kenapa saya katakan dia produk surga? Semua yang bisa terbakar, semua yang bisa karatan, semua yang rusak karena waktu, itu tidak akan bisa menggantikan sukacita dalam hidup kita. Karena semua itu produk dunia. Kita punya joy karena terlepas dari apa yang kita hadapi, kita tahu Tuhan beserta kita dan Tuhan menolong kita. Ini yang membuat sukacita kita tegak dan tidak tergoyahkan. I don't control the outcome, my God does. Kenapa saya bisa memilih sukacita? Karena saya tidak berusaha kontrol hasil akhirnya, tapi saya serahkan kepada Tuhan. Itu yang membuat sukacita kita tegak. Kok bisa kamu tetap sukacita di kondisi yang kacau begini? Semua orang stres, semua orang takut. Kenapa kamu bisa senyum? Kenapa kamu bisa tenang? Because I don't control the outcome. Karena aku nggak berusaha kontrol hasil akhirnya. Aku berikan ini kepada Tuhan. So joy is byproduct of king encounter. Sukacita adalah hasil dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka saya bilang, kalau saudara nggak punya roh, ya roh itu nggak akan berbuah. Kalau saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara nggak akan ngerti apa itu sukacita. Pak, apakah salah kalau kita senang dan menantikan orang lain membuat kita bahagia? Sebelum saya jawab, saya tanya balik. Apakah saudara mau menyandarkan emosi saudara berdasarkan apa yang orang lain lakukan? Karena kalau bahagia artinya yang membuat saudara happy atau membuat saudara senang. Makanya ada yang emosi dengan jalanan macet, dia emosi. Kenapa? Ya karena keadaan di sekitarnya tidak membuat dia senang. Orang kalau bergantung kepada happiness, masa nggak boleh Pak kita berharap orang bahagiain kita? Nah, dengan kamu berharap orang membahagiakan, makanya waktu orang tidak membahagiakan, orang bisa kecewa. Apakah kita bisa membahagiakan semua orang? Tentu tidak. Kalau satu orang gimana Pak? Bisa nggak kita bahagiain satu orang saja tapi terus menerus? Sama-sama nggak bisa. Kenapa? Kenapa saya katakan jangan berharap orang membahagiakan kita? Kenapa? Karena itu adalah tugasnya Tuhan. Kalau saudara taruh bahagia atas orang lain, berharap orang lain membahagiakan saudara, itu sama seperti saudara taruh tugas Tuhan kepada manusia, yang orang itu memang tidak akan pernah bisa lakukan. Kenapa? Ya orang pasti akan mengecewakan kita lah, sehingga tidak akan pernah tercapai. So daripada, masa nggak boleh Pak kita berharap orang membahagiakan kita. Lebih baik set hati kita untuk selalu bersukacita dalam segala kondisi dan keadaan. Nah, joy atau sukacita bukanlah sesuatu yang kita tuju. Wah, sebagai gereja, kalau jemaat jutaan baru sukacita. Wah, kalau tabungan saya udah nyentuh triliun Pak, saya sukacita. Follower saya Pak udah jutaan baru sukacita. Joy atau sukacita bukanlah tempat yang kita tuju. Joy adalah sebuah jalan yang kita pilih untuk kita percayai. Bukan tempat yang kita tuju. Meskipun terlambat, aduh aku terlambat nih ke kantor, akhirnya gak sempat sarapan. Tapi tetap sukacita. Terima kasih Tuhan, aku tetap kuat, besok mau bangun lebih pagi supaya sempat sarapan. Ini bicara mengenai sikap hati. Sama-sama terlambat, tapi orang yang menyandarkan emosinya kepada kebahagiaan, dia tidak akan bisa bahagia karena terlambat dan gak bisa sarapan di jalan macet. Belum lagi mobil disenggol orang, makin mumet. Mungkin hal yang sama bisa terjadi. Apa tadi? Telat, gak makan, jalan macet, mobil diserempet. Juga bisa terjadi kepada orang percaya. Tetapi sikap hatinya berkata, aku pilih bersukacita. Terima kasih Tuhan, aku masih punya pekerjaan. Karena banyak orang lain yang bangun tidur pagi, dia bingung bagaimana bisa menghidupi keluarganya. Dia selalu bisa menemukan, karena itu sikap hati.
Terima kasih Tuhan, kalaupun kita bangun belum ada kerjaan, ya terima kasih Tuhan aku bisa bangun pagi, aku mau cari pekerjaan hari ini. So, sukacita terjadi ketika kita tidak membiarkan pemikiran berlebihan merusak suasana hati kita. Mengapa ini penting? Mungkin kita tidak under attack. Under attack itu saudara sedang diserang. Diserang itu artinya ada debt collector ke rumah, saudara dibegal orang, pengen dipukulin orang, itu under attack. Kita mungkin tidak under attack. Tapi dengan tidak adanya sukacita, kita sering sekali under a thought. Sebuah pemikiran berlebihan yang merobek sukacita saudara. Under a thought. Sebuah pemikiran yang bablas. Seolah-olah Tuhan gak ada, Tuhan gak bisa tolong. Itu yang membuat sukacita kita bisa hilang. Dan ini gak boleh dibiarin. Saudara harus ubah pola pikir saudara. Whatever happens, apapun yang terjadi, ada Tuhan. Karena yang pernah terjadi adalah kita ninggalin Tuhan. Bukan Tuhan ninggalin kita. So, sukacita adalah salah satu tolak ukur dari sebuah keintiman atau kerohanian kita. Keintiman dengan Tuhan adalah syarat dari joy. Semakin intim kita dengan Tuhan, semakin sukacita kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kuat dan mudah kita menemukan alasan untuk bersukacita daripada tidak bersukacita. Kalau kita kesel, sedih, berdoa cari Tuhan. Minta Tuhan set mood kita. Bimbing kita agar keluar dari kekesalan. Contoh ya, saya bikin contoh berdoa misalnya begini. Tuhan Yesus, terima kasih aku bangun pagi ini. Terima kasih aku masih punya pekerjaan. Terima kasih untuk keluargaku. Sekarang aku lagi kesel nih Tuhan sama bosku nih Tuhan. Tuhan tolong berikan aku sukacita, berikan aku damai sejahtera. Aku mau menampilkan Tuhan dalam hidup aku. Orang ngobrol sama aku tapi biarlah mereka seperti bicara sama Tuhan. Orang waktu ketemu aku biarlah mereka menerima kasihnya Tuhan. Luruskan Tuhan pandanganku, luruskan Tuhan moodku. Bantu aku Tuhan, penuhi aku dengan sukacita. Amin. Begitu berdoa, sukacita datang, baru ngadep bos. Jangan ngadep bos dengan kondisi yang tidak settle atau sukacita belum datang dalam hidup saudara. Akan memperburuk keadaan kita. Nah, berikutnya, sukacita itu bukanlah waktu kita berusaha mempertahankan semuanya secara bersamaan. Banyak kita tuh kelelahan rohani karena berusaha pegang semua, kuasai semua, keluarga, emosi kita, pekerjaan kita, apalagi bisnis kita, pelayanan kita, dan segala macamnya. Jadi joy is not when you are trying to hold everything together, but when you let God hold you, which reminds you all things work together. Jadi bukannya pada waktu saudara bisa berhasil pegang semuanya dengan baik, bukan. Tapi pada waktu saudara mengizinkan Tuhan memegang hidupmu, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, ini sisa waktu ini izinkan saya bahas lebih dalam ya. Kita baca di Yohanes 2 ayat 1 sampai mana nih? Sampai 11 deh biar jelas ya. Saya bacakan buat saudara. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi saudara bayangin dulu sampai sini, ada tamu, kita diundang nih. Karena waktu itu Yesus adalah tamu undangan. Lalu makanan atau minumannya habis. Lalu orang manggil saudara. Coba kalau saudara jadi tamu, saudara pengen minum, airnya habis. Maka saya sebagai tamu yang lain, saya nanyanya sama saudara yang sesama tamu. Pak, Bu, airnya habis tuh. Airnya habis. Apa respon saudara? Kan kita bingung ya. Kita nih sama-sama tamu. Makanya Yesus bertanya, mau apakah kamu daripadaku ibu? Kenapa? Karena aku juga undangan di sini. Kalau minuman habis harusnya ngomong sama siapa? Ya sama panitia. Kalau sekarang sama WO lah istilahnya.
Kalau dulu ya harusnya kita bilang sama pihak keluarga. Paham sampai sini ya? Saya lanjut ya. Tetapi Bu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kalau kita masuk lebih dalam di ayat 3b, tadi dikatakan mereka kehabisan anggur. Oke? Lalu di ayat 10b, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini bukan jeda harian, jeda bulanan, saudara. Di satu waktu seketika yang sama, kehabisan anggur, lalu tiba-tiba, kamu nyimpan anggur yang baik loh sampai sekarang. Ayat 3 habis, ayat 10 anggur baru. Dan anggur adalah simbol dari sukacita. Ayat 3 kehabisan sukacita. Ayat 10 have a new joy, punya sukacita yang baru. Dan saudara, pernikahan orang Yahudi beda sama kita orang-orang Jelupang, saudara. Orang Jelupang kalau menikah itu pemberkatan 1 jam, resepsi 2 jam, 3 jam gitu ya. Kalau orang Yahudi nikah itu masih bisa 5 hari, 7 hari. Yang masih mengikuti adat Yahudi adalah teman-teman kita dari Batak kayaknya ya. Yang kalau pesta memang lama begitu ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa pesta tapi kehabisan sukacita. Mungkin mereka dansa tapi mereka gak punya sukacita. Ini pelajaran buat saudara dan saya. Jangan mudah iri hati. Saya nyimpang sedikit ya. Jangan mudah iri hati dengan orang lain yang kamu lihat itu dari sosial media, dari cerita orang. Kenapa? Mereka bisa punya rumah besar, tapi di dalam keluarganya belum tentu ada sukacita. Mereka punya mobil yang lebih bagus, belum tentu yang punya mobil itu punya sukacita. Karena sosial media memang tempat pelarian paling aman. Yang membuat orang bisa masking atau apa bahasanya, berkedok. Orang bisa nilai gua nih, gua kaya, gua punya segalanya. Tapi apa yang tidak bisa ditangkap oleh lensa kamera, itu yang mereka kekurangan, yakni sukacita. Nah, jadi saya mau kita pelajari satu hal penting dari cerita ini. Anggur habis, mungkin pesta pernikahannya berakhir harusnya. Karena apa? Ya udah gak ada. Makanan gak ada, minuman gak ada, mau pesta apa lagi? Tapi sesuatu yang habis bagi manusia, perhatikan baik, saya kasih tanda kutip. Sesuatu yang habis bagi kita ternyata bisa menjadi awal dari pelayanan Yesus. Saya berharap saudara nangkap, saya jelasin kembali ulang pelan-pelan ya. Waktu sesuatu yang manusia buat berakhir, sesuatu yang daripada Tuhan datang. Artinya, selama saudara hidup nih, semua yang Tuhan gak suka, saudara berhenti lakukan. Semua dosa saudara tinggalkan. Semua kebiasaan buruk kita taruh dalam kehidupan lama kita tidak sentuh lagi. Semua yang Tuhan tegur kita kerjakan. Itu berakhir, barulah sukacita yang daripada sorga datang dalam hidupmu. Pernikahanmu, studimu, masa depanmu. Dengan kata lain begini, waktu I am in control berakhir, datanglah God in control. Selama saudara yang memegang kendali, Tuhan gak akan bisa lakukan apa-apa. Tapi waktu habis dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Dialah yang sanggup. Dia adalah ahlinya membuat yang tidak ada sukacita menjadi penuh dengan sukacita. Ayat 3b, kehabisan sukacita. Ayat 10b, kamu menyimpan anggur yang baik. Dari nggak ada, bukan cuma menjadi ada, adanya menjadi yang terbaik.
Joy is married to encounter with the king. Sukacita itu, ya bahasa saya ini kawin dengan perjumpaan dengan Tuhan. Nggak bisa kita nerima produk surga tanpa kita bangun hubungan intim dengan yang punya surga. So, tinggalkan semua yang Tuhan gak suka dalam hidupmu, maka sesuatu yang baru, pelayanan surga, pelayanan Yesus akan datang dalam hidup saudara. Nah, kita kembali ke cerita di Kana ya. Bagaimana pernikahan itu bisa kehabisan anggur? Saudara, saya juga pernah menikah. Kebanyakan saudara mungkin pernah menikah. Orang yang kita undang adalah orang yang kita kenal. Teman, kerabat, saudara gitu ya. Nah, kalau sampai kehabisan, ini kan berarti gini, antara saya pesannya kurang, tapi saya mau tanya, saudara waktu menikah, apakah saudara menghitung jumlah orang yang akan saudara undang dengan makanannya? Pasti. Justru bukannya pilih dulu undangan berapa banyak, budget makan berapa untuk berapa orang. Jadi kita dari sisi kita orang yang menikah, kita sangat meminimalisir makanan itu kurang. Meskipun ya mungkin pernah terjadi, tapi kita minimalisir. Jadi opsi satu menurut saya kemungkinannya kecil, yakni kita kurang persiapan. Opsi yang kedua adalah jangan-jangan yang kita undang adalah orang-orang yang memakan sukacita saudara dan saya. Apa maksudnya? Kita salah gaul, tapi kita tetap ada di sana karena kita malu. Karena aku gak mau sendiri. Karena aku nih kalau gak sama mereka nanti aku gak punya channel-channel yang baru, link-link yang baru. Dan dengan pergaulan yang salah, mereka tuh bukan teman yang benar. Teman yang benar, kalau datang ke pernikahan, ayam tinggal 5 potong, yang ngantri masih ada 5, ambil 1. Kalau yang saudara undang bukan kerabat, tapi ya dia teman ini karena kalau ikut dia nih banyak channel baru, meskipun kita suka ngumpul-ngumpul di klub, di pub. Orang kayak gitu yang ngantri 5, ayam 5, ambil bisa 3. Dan kalau sesama tamu gak mungkin kita marahin dia. Kenapa dia ambil banyak? Karena dia bukan real friends dalam hidup saudara. So pastikan dalam hidupmu, jangan sampai kita punya hubungan dengan orang yang memakan sukacita saudara. Orang yang dengan keberadaan dia membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak, saudara. Saudara anggap sampai sini, saya berharap saudara bisa analogikan dengan hidupmu, dengan bisnismu, dengan apa yang sedang kau alami dalam hidupmu. Karena real friends, teman sejati, can hear your scream in silence. Teman yang sejati, saudara gak perlu teriak minta tolong, dia tahu saudara kesusahan. Kenapa? Karena dekat. Lihat ekspresi saudara aja, dia tahu. Apalagi ini yang udah jelas udah gak ada tapi masih disikat juga. Not a real friends. Dan berikutnya dari kisah ini saya mau tutup dengan ini. Ada ini kuasa doa saudara. It's a really powerful thing. Saya sebelum jadi pendeta kadang-kadang gini, saya percaya juga dengan doa ya. Cuma kadang-kadang dengar pendeta tuh kalau ngomong ya ntar saya doakan dulu. Buat saya dulu klise dulu. Tapi setelah jadi pendeta, saya juga ngomong begitu. Kenapa? Karena memang kita mau cari kehendak Tuhan. Perhatikan baik, apa hubungannya doa dengan kisah anggur ini? Saudara tahu gak, waktu Maria berbicara kepada Tuhan, dia sedang ngapain tuh? Apa sih artinya doa? Doa itu kan kita datang kepada Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. So waktu Maria notice ini anggur habis, waktu dia datang kepada Tuhan itu adalah doa. Waktu Maria bilang, Yesus ini anggurnya habis, tolong lakukan sesuatu. Itu adalah representasi Maria sedang berdoa kepada Tuhan. Dan saudara tahu, kalau Maria nggak ngomong, saya nggak tahu Yesus akan membuat mujizat apa enggak. Tapi pada waktu Maria berdoa, jadi bukannya begini, bukannya berarti kalau kita berdoa apa yang kita mau pasti terjadi. Bukan, saya mau ngomongin ini yang penting. Yesus bilang di awal, apa yang kau mau? Anggur habis. Terus kamu mau aku ngapain? Artinya apa? Yesus memposisikan dirinya sebagai tamu, bukan penanggung jawab atas anggur yang habis. Tapi Maria berkata begini, pelayan, apa yang dia suruh lu kerjain? Maria menaruh harap percaya kepada Yesus.
Dan saudara tahu kenapa Yesus melakukan mujizat akhirnya air menjadi anggur? Saudara tahu kenapa? Bukan karena Yesus kasihan sama yang ngadain pesta. Bukan karena Yesus kenal dengan yang punya pesta saja. Bukan. Yesus melakukan mujizat bukan karena anggurnya penting. Yesus lakukan mujizat karena Maria yang minta. Karena Maria berharga buat Tuhan dan anggur berharga buat Maria. Saya ulang. Yang dari awal datang ke Yesus, Yesus anggurnya habis. Maria. Artinya Maria taruh perhatiannya kepada anggur ini. Kasihan ini tetangga kali ya, kalau nggak ada anggur gimana pestanya. Yesus perhatiannya bukan ke anggur. Jadi ini anggur, ini Maria, ini Yesus. Maria memikirkan anggur. Yesus melakukan mujizat bukan karena Yesus mikirin anggur. Karena Yesus bilang begini, Bu, kamu itu berharga buat aku. Karena kamu berharga buat aku dan anggur itu berharga buat kamu, aku kerjain tuh anggur bukan karena aku dengan anggur, karena aku melihat kamu. So pada waktu saudara berdoa, saudara, sometimes saudara kita kan semua juga kita doain hal-hal yang simpel, yang sepele pun kita berdoa. Apakah itu salah? Tidak. Tapi pada waktu mujizat terjadi, bukan karena Yesus mau ikut-ikutan kepo dengan hal-hal yang kamu doakan. Simply kalau Yesus lakukan mujizat, karena yang Yesus lihat adalah siapa yang berdoa. Kalau yang berdoa adalah kamu, hai anak yang kukasihi. Yang kamu mau apa? Aku kerjain. Bukan karena aku tertarik dengan yang kamu doakan. Aku tertarik sama kamu. That's the power of prayer. Ya mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran Tuhan hari ini. Biarlah sukacita surga datang dalam hidup kami. Kami mau belajar buang semua yang Tuhan gak suka dalam hidup kami. Kami mau belajar buang pengharapan kami kepada manusia yang lain. Karena kami tahu kebahagiaan itu didasarkan kepada perilaku orang lain. Biarlah kami mengandalkan Tuhan. Biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami bisa berbuah. Dan buahnya lebat dalam hidup kami. Dari semua buah, hari ini kami belajar satu mengenai sukacita. Biarlah semua boleh terjadi, tapi kami bisa tenang. Karena ada Tuhan dalam hidup kami. Dan kami belajar Tuhan, kalau ada Tuhan dalam hidup kami. Apa yang penting bagi kami. Waktu kami berdoa untuk keluarga kami. Waktu kami berdoa untuk pekerjaan kami. Kenapa Tuhan bisa lakukan mujizat di sana? Bukan karena Tuhan melihat pekerjaannya. Karena Tuhan melihat kami yang datang kepada Tuhan. Selama apa yang kami suka tentunya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan bisa lakukan banyak perkara yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau semakin dekat dengan Tuhan. Dan Bapa, malam hari ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan. Keluarga seiman kami yang sedang membutuhkan jawaban daripada Tuhan. Aku berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan Yesus, bukan sakitnya yang kau lihat. Tapi siapa yang berdoa. Kau lihat kalau hati mereka sungguh-sungguh, Tuhan aku percaya bilur Yesus sudah berada di dalam hidup mereka. Akan membangkitkan kesembuhan demi kesembuhan. Mereka yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, mujizat ada bagimu. Dan biarlah hatimu penuh dengan sukacita. Yang sedang berdoa untuk pekerjaan, pasangan hidup, untuk usaha mereka, Bapa aku berdoa. Meskipun lingkungan sekitar mereka memaksa mereka untuk pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi karena kami tahu ada Tuhan dalam hidup kami. Kami gak lagi takut Tuhan. Kami mau set hati kami. Kami mau set hidup kami untuk penuh dengan sukacita. Dan kami mau keluar Tuhan dari pengendali, pengemudi hidup kami. Kami gak mau lagi Tuhan menjadi driver dalam hidup kami. Kami mau pindah ke kursi penumpang dan biar Yesus yang duduk di driver seat hidup kami. Biar Yesus yang mengarahkan kami. That's why kami bisa tenang dan sukacita. Kalau kami yang bawa hidup kami gak tahu kemana kami harus melangkah. Tapi pada waktu kami duduk di kursi penumpang dan membiarkan Yesus mendrive hidup kami, di sana kami menemukan harapan. Di sana kami mendapatkan sukacita. Terima kasih Bapa.
Kau jawab setiap pergumulan doa anak-anak-Mu. Biarlah mereka bisa menemukan jawaban di dalam Tuhan. Dan Bapak, kami boleh selesai malam hari ini, tapi Roh Kudus, aku minta Kau terus bekerja, berkata-kata kepada kami, terus tegur kami, supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sebelum kami berpisah, kami mau angkat dua tangan kami, terima berkat Tuhan. Mereka dua tangan, biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidupmu, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.